Oke, balik lagi bersama Dimsi Dims. Jadi hari ini kita bakal review Honda QV ini ya. Tadi kita sudah test ride, nanti kita akan share ya. Nah, untuk si QV ini ya, kita lihat dari depannya dulu ya. Ya, depannya dulu di sini sangat-sangat Eropa sekali ya. Jadi di sini ada dua lampu DRL, daylight DRL lah gitu ya, 1, 2, dan di sini ada lampunya. Jadi di sini 2 ini untuk lampu dekat, yang samping-samping lampu jauh. Nah ini yang paling gue suka dari QV ini adalah ini spakbornya ini berbeda. Nah ini bodi kasar jatuhnya ya. Jadi untuk si ini kalau baret-baret kita nggak usah mikirin deh catnya gimana. Ini kan bodi kasar, ini kayak bisa diganti ya. Jadi lebih kepada seperti itu ya. Ini gue seneng banget kayak gini. Dia juga suspensi travelnya kayaknya panjang. Jadi kayaknya lebih empuk di depannya dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Oke, nah di sini, nah ini depannya mengingatkan gua sama Honda zaman dulu di Amerika dan Eropa. Kayak gini nih ininya, gede-gede kayak begini ya. Jadi kemarin gue sempat nonton film Terminator yang dipakai sama Sarah Connor. Ini seperti ini, Honda apa sih? Gue lupa ya. Jadi gitu ya. Jadi untuk si ini sendiri decknya gitu. Ini kalau gue bilang sih cukup oke. Kaki bisa mengakomodir ya dengan sempurna di situ, tapi nggak segede Icon E itu ya. Ini lebih kepada kayak Honda Spacie kayak ini dimensi Honda Spacie lah ya kalau gue bilang. Nah itu di belakang ini menggembung ya. Kalau gue bilang sih ini cukup proporsional, di mana bannya itu 12 in. Yang depan ini kalau nggak salah 190. Oh ya 190, yang belakang itu 110 90 ya. Nah, tuh. Yang di sini di lampu belakangnya sendiri seperti itu ya. Ada 2 tumpuk di sini lampu sen ya. Spakbornya juga ada. Seperti itu. Nah, untuk kita bakal ngomongin kenapa sih dia ini banget, gembung banget ya. Nah, ini kita bakal buka ya, kita di sini. Nah, ini dia gembung banget karena mengakomodir baterai. Jadi sini kita punya kompartemen sedikit ya. Nah, ini juga teman-teman bisa copot set gitu, tinggal diangkat aja ya. Oke. Ini gini lagi ya. Ini satu baterai daya jelajahnya 50 km ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, kan dapetnya cuma satu nih. Teman-teman bisa beli satu lagi dengan harga sekitar 9 juta ya. Itu cukup normal karena kenapa? Kompetitor juga begitu ya. Si gesit dan segala macam juga begitu ya. Nah, kalau misalnya ini ada kompartemen di mana ini kayak gini. Ini juga ada si USB-C ya. Ini ya. Itu dia tuh. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita akan beralih ke ininya. Panel meternya. Ini speedometer ya, tuh ada apa namanya? Ini yang lagi si backgroundnya warna putih, nanti kita bisa atur ya. Sebentar saya ini dulu. Nah, seperti ini. Jadi untuk nah di sini ada trip A, trip B, appraise speed segala macam. Lalu ke bawah ada trip A, trip B juga ya. Lalu di bawahnya ada setelan. Nah, function 1 trip auto reset, display brightness-nya bisa auto. Nah, ini kalau misalnya ini ada sensor 2 nih, 1, 2. Kalau bisa kita tutup ya, dia akan berubah ya. Ini kita tutup nih, nanti dia bakal mengecil sendiri. Nah, itu dia tuh. Jadi sensornya di sini. Kalau dia terang, dia jadi 8. Oke. Nah, backgroundnya juga bisa auto, black, white. Ya, kita autokan saja. Nah, ini kita bisa setel di situ juga preferensi kita gimana. Lalu general date and time, unit itu kita bisa pakai MPH ya, mile per hour. Jadi begitu. Language-nya semuanya bisa, ada beberapa Indonesia, English, Spanyol segala macam. Nah, kita pakai bahasa Inggris saja ya. Nah, di sini juga ada kalau misalnya side stand masih ke bawah gitu ya, dia nyala. Nanti ini bagasi juga kalau misalnya masih kebuka, dia bakal, kalau kita tutup, nah dia bakal hilang ya. Nah itu dia.
Nah untuk mesin sendiri ya, di sini mesinnya seperti Matic konvensional, dia pakai belt di sini. Jadi penggeraknya tidak seperti Icon yang langsung di roda belakang. Di sini dia pakai pulley juga. Di situ langsung ya. Jadi satu percepatan ya. Dan di sini ada dua ya, Di sini ada tiga mode berkendara. Nah, ini tadi ekonomi, standar, lalu sport ya. Itu. Tadi yang gue cobain adalah sport, itu jengat sekali ya, guys. Ya begitu. Di panel sini juga ada lampu jauh, lampu dekat, flash beam. Nah, di sini dia untuk menghidupkan lampu dan segala macam, dia perlu aki yang di sini ya. Di sini ada aki dan sikring-sikring juga ada ya. Gitu. Nah, ini untuk si QV ini ada dua varian, yaitu yang standar ini dan road sync. Jadi road sync itu kita nanti akan lihat juga. Lebih kepada dia punya mekanisme yang ini di sini lebih besar, ini juga lebih kalau gue bilang lebih lengkap fiturnya. Oke, nanti kita akan coba bedah, tapi inilah untuk Honda QV ya. Oke, itu aja sih. Kalau ada teman-teman yang mau menanyakan harganya berapa, ini sudah rilis kalau nggak salah harganya yang biasa ini di 50 juta. Kalau nggak salah ya 50-an juta, lalu yang road sync itu kalau nggak salah di 60-an ya. Kalau untuk spek mesinnya, spek motor listriknya sendiri ada di sini. Jadi kalau gue bilang sih, gue udah nyobain, tapi memang ini motor listrik yang benar-benar namanya all rounder, mau dipakai kemana aja bisa ya. Dan juga ini adaptornya dijual terpisah. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau ini di sini swipe-swipean, ya udah beli aja adaptornya ya. Oke, jadi tekan dulu baru begini ya. Nah, oke. Jadi sekarang kita jangan sport deh, standar aja dulu ya. Nah, ini kita sesuai sama ekspektasi gua, motor listrik itu alhamdulillah tidak ada vibrasi. Jadi lebih kepada kayak ya geleser-gesel gitu aja lah, geleser ya. Nah, kita pakai standar. Coba kita pakai yang eco deh. Bisa nggak nih menerjang banjir ya. Oke. Kalau untuk powernya di ekonomi sendiri nggak ada masalah ya. Tapi untuk si standarnya ya oke. Nah, ini coba adu dragnya sama Mas Ali. Nah, ini kita tidak bisa performa di sini karena memang ada ininya, Pak, ada RC-nya, jadi jangan sampai dilewatin. Nah, kalau untuk standar sendiri kalau digas, woi mantap. Nah, ini kalau gue bilang motor ini pas dengan ergonomi kita ya. Jadi kalau bisa dibilang untuk si tangannya pas banget sama kita punya tubuh ya. Orang Indonesia itu pas banget. Nah, ini kita nanjak pakai yang standar. Oh, enak banget dah. Nah, oke. Di sini juga ada engine brake dikit ya. Nah, di sini juga kalau gue bilang agility-nya lebih enak daripada Icon yang tadi gue coba ya. Nah, kenapa? Ini bannya lebih besar ya. Nah, nanti kita bakal coba yang sportnya ya. Nah, di sini untuk pengereman depan belakang tetap pakem ya. Nah, ini untuk si agility sendiri kayak tadi gue bilang ini oke banget ya. Untuk si kaki ini enak. Lalu kalau gue bilang untuk getarannya tidak ada, bunyinya aja yang masih ada ya gitu. Nah, untuk handling ini gue nggak bisa rubah lagi karena udah inilah. Nah, ini kalau digas gini enak banget ya. Nah, ini kita bakal coba versi sportnya, kita geber di sini. Kalau ini kalau gue bilang nanjak-nanjak udah oke deh pakai yang sport ya, gampang banget lah pakai yang sport mah. Nah ya, nah ini dia, nanti kita bakal coba untuk berakselerasi yang sportnya dari 0 ada. Oke, kita 1 2 kayak ketarik belakang dong, mantap.
sampai berapa? Nah, sampai 70 aja. Jadi untuk ini, nah ini kalau misalnya untuk si, nah gua mau coba di eco-nya, nanjak bisa nggak ya? Nah ini kita, karena eco itu mengutamakan ekonomi ya. Oh alhamdulillah bisa, mantap ini motor mantap. Untuk si tanjakan kayak tadi begitu bisa dihajar dengan mode eco ya. Kalau eco mah kita pastinya sudah pasti itu kita ngirit-ngirit kaki kalau misalnya buru-buru lagi ada meeting standar atau ini aja ya. Nah kalau gue bilang sih ekspektasi untuk harian ini cukup oke. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bawa barang banyak ya, pastikan aja untuk beli bracket box tambahan lagi ya, karena ini bagasinya cukup minim ya, dan juga apa namanya, ruangnya tidak terlalu besar, jadi emang harus pakai box ya. Itu ada fiturnya. Ini fiturnya yang lebih bagus lagi adalah yang di road sync ya. Oke ya, ini dia. Nah kalau gue bilang sih di icon ya lebih enteng. Nah ini lebih enak dibandingkan dengan si icon sih. Oke, kalau gue bilang sih Honda QV ini sudah ekspektasi gue untuk, kalau dari ergonomi sendiri ini lebih mirip seperti Honda Spacie ya. Di sini ya pas banget sama tangan gitu loh ya, pas banget sama ergonomi kita. Jadi enak di sini, besar, terlihat jelas ya. Tempat duduknya juga surprisingly enak ya. Oke, itu adalah dan juga ini kalau gue bilang akselerasinya cukup oke, karena di sini dia pakai belt yang pullingnya gede banget ya. Jadi kalau gue bilang akselerasi bawahnya cukup oke ya. Oke, mantap. Jadi kalau gue bilang QV ini cukup bisa diandalkan untuk harian, karena untuk baterai sendiri kan ada dua di sini ya. Nih kita lihat dulu. Nah di sini dia ada dua, satu ini 50 kilo dalam kondisi standar. Tapi kalau misalnya apa namanya sport terus, gue nggak tahu berapa ya. Oke, itu aja sih dari gue. Jadi saya kembalikan ke teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman mau icon yang lebih simple, harganya lebih murah, pastinya icon. Tapi kalau misalnya mau yang lebih advance, fiturnya lebih banyak, pasti CUV apa gimana ya ngomongnya, QV lah gitu loh ya. Oke, itu aja sih dari gua. Thank you for watching. Dim sign on. Thank you.